Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-temanku, berjumpa lagi bersama saya Frediansyah. Di video saya kali ini saya mau ngebahas masalah yang sangat penting banget ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman jangan skip ya video ini ya, karena mungkin kayaknya video ini bakal kepanjangan ya, karena ini banyak banget hal yang mau saya bicarakan. Jadi mohon maaf kalau videonya kepanjangan, maaf kalau nanti saya ngomong juga kecepatan ya karena saya ingin mengkompres durasinya. Jadi kalau saya ada belibet-belibet gitu ya mohon maaf deh. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya. Masih banyak teman-teman tuh yang kayaknya di forum-forum atau di grup-grup anxiety sama lambung itu masih banyak banget yang kayaknya belum paham dengan alur permainan dari penyakit ini gitu ya. Kayaknya kalian masih kebingungan dengan sakit ini. Nah, ini di video saya kali ini saya mau ngejabarin secara detail banget. Saya ingin memberikan kepada kalian tuh satu metode yang gampang banget kalian ingat, yaitu adalah metode namanya PUBG. Sebenarnya ini agak ngarang juga sih sebenarnya kalimatnya ya. Sebenarnya bacanya PABG. Jadi bukan PUBG gamer ya, bukan PUBG game, cuman ya biar gampang untuk diingat saya bilangnya PUBG aja deh atau PABG ya, tapi setelah teman-teman lah mana enak nyebutnya, yang penting gampang diingat buat kalian semua. Nah, apa ini PABG ini, apa PUBG ini? Jadi PUBG ini adalah satu metode yang saya buat agar teman-teman bisa tahu nih batasannya atau triggernya gitu ya, kenapa saya bisa kumat, kenapa saya bisa nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Nah, dengan melalui PABG ini kalian bisa ada introspeksi gitu loh. Karena begini teman-teman ya, karena penyakit ini kumatnya itu pasti ada penyebabnya. Kalian ingat ya ucapan saya ini ya, kumat ini itu pasti ada penyebabnya. Jadi ini pasti ada pemicunya, pasti ada apa ya istilahnya, ada yang kalian langgar di antara empat ini gitu loh. Ada yang nggak kalian terapkan di antara empat ini. Nah, apa sih PABG itu? Yang pertama itu adalah P-nya adalah pikiran. Kalau pikiran teman-teman itu udah negatif terus, kemudian juga gampang stres, terus juga apa ya istilahnya banyak angan-angan, hobi menghayal dan segala macam, itu saya berani jamin teman-teman pasti kumat-kumatan. Nah sekarang sekarang pertanyaan adalah bagaimana Mas Redi kita biar nggak pikiran negatif? Yang pertama adalah kalian jauhi banget yang namanya stres, kalian jauhi banget yang namanya berhayal yang tidak, panjang angan-angan yang tidak. Kemudian kalian juga jangan di kamar terus, karena di kamar ini bisa memicu kalian jadi berpikir enggak gitu loh. Karena dengan kalian di kamar tuh yang santai, leye gitu ya, tapi nanti ujung-ujungnya nanti pikiran kalian tuh melayang kemana-mana, ngayalin jangan-jangan sakit jantung, jangan-jangan aku sakit kronis nih, sakit ginjal nih, wah itu macam-macam banget lah, itu yang disebut dengan pikiran negatif. Nah itu yang harus kalian hilangkan, kebiasaan buruk itu harus kalian hilangkan. Itu nggak ada gunanya teman-teman. Kalian larut dengan pemikiran seperti itu, larut dengan hayalan seperti itu akan membuat kalian jadi akan terpuruk. Itu akan membuat kalian akan jadi makin down, makin nggak semangat hidup, makin merasa frustasi gitu ya. Aduh aku nggak sembuh nih, aduh aku udah bertahun-tahun nggak ada perubahan nih, aku nggak bisa makan apa-apa nih, makan ini salah, makan itu salah, aduh aku nggak bisa gini-gini. Itu udah deh teman-teman, jangan banget ya. Jadi berusaha selalu berpikiran positif. Nah bagaimana dengan cara pikiran positif itu? Pikiran positif itu solusinya teman-teman ya harus perbanyak dengar motivasi, perbanyak lihat video-video yang membangkitkan semangat, dengar ceramah, bergaul dengan orang-orang yang membawa aura positif ya. Jadi kalau ada teman-teman kalian punya sahabat atau keluarga bagaimana kalau mereka punya kebiasaan yang negatif, itu kalau bisa menjaga jarak aja. Karena begini teman-teman, karena dalam dunia psikolog itu ada namanya toxic people. Jadi ada orang-orang yang membawa efek buruk ke kita gitu loh. Ada orang-orang yang memang auranya itu orang negatif gitu ya, istilahnya, maaf ngomong ya. Jadi kalau kita deket dia tuh kayak ngerasa nggak betah gitu loh, saya nggak nyaman lah. Mungkin orangnya punya tabiat yang apa ya, yang ngejengkelin gitu mungkin istilahnya ya, yang ngeselin. Nah kita kalau deket dia tuh kayak ngerasa keikut juga, kita kesel gitu loh, ini orang apaan sih. Jadi kita jadinya negatif lagi. Nah sebisa mungkin teman-teman hindari orang-orang toxic people seperti itu gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa gitu kalau keluar rumah gitu ya, berkumpul sama orang-orang yang menyenangkan, berkumpul sama teman-teman yang bisa bawa bahagia, bawa ketawa gitu ya, itu seketika mungkin penyakit kalian pasti kayak hilang aja gitu loh. Kayak kalian tuh sehat sekejap gitu. Kayak ngerasa, kok nggak ada sesek ya, kok nggak ada rasa begah di perut ya, kok rasanya badan kok nggak ada sakit-sakit ya. Nah karena kalian tuh pikiran kalian tuh enjoy, karena pikiran kalian tuh menikmati hidup gitu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah pulang ke rumah lagi, tidur lagi, guling-guling lagi, main gadget lagi, main handphone lagi, terus tiba-tiba ngayal gitu lagi, panjang angan-angan lagi, deng, udah mulai lagi tuh, wah kumat nih, waduh kambuh nih. Nah akhirnya begitu teman-teman. Jadi kalian kalau bisa sebisa mungkin
carilah pikiran tuh yang positif, lakukan hal yang positif gitu loh istilahnya ya. Karena pikiran kalian ini sangat kuat teman-teman pengaruhnya ke lambung. Karena kalau udah pikiran negatif, pikiran yang enggak, itu asam lambung pasti akan naik lagi. Jadi usahakan kalian harus berpikiran positif terus, jangan banyak berhayal, panjang angan-angan. Masa depan tidak ada yang tahu teman-teman. Masa depan itu urusan Allah, ya. Yang penting sekarang kita lakukan yang terbaik. Yang penting sekarang kita hidup dengan baik-baik, niat yang baik-baik. Insya Allah kita nanti akan berakhir dengan cara yang baik-baik. Oke? Nah itu yang pertama soal P adalah pikiran. Nah yang kedua soal asupan. Nah ini kayaknya saya panjang banget nih saya mau ngebahas soal asupan nih, karena saya mungkin salah satu mentor yang paling disiplin banget soal makan. Saya mentor yang paling keras kali soal makan ya. Karena begini teman-teman, karena ada beberapa mentor di luar sana itu yang saya lihat, atau mungkin saya kemarin lihat videonya gitu ya, mereka beranggapan bahwa ya udahlah makan aja sembarangan, ngapain sih makan di pantang-pantang, yang penting makan tuh dinikmatin, banyak pantangan stres malah kumat. Wah ini kalau menurut saya ini nggak bener banget nih, ini mohon maaf banget nih, ini menurut pemikiran saya ya, ini menurut pribadi saya bahwa ini sama sekali nggak bener. Karena apa? Karena apa yang kalian makan itulah yang berpengaruh pada tubuh kalian. Kalian makan yang sehat-sehat, tubuh kalian pasti akan sehat. Kalian makan nyampah, maaf ya, kalau makanan nggak sehat itu mungkin saya mengkiaskan jadi kalimat campah gitu istilahnya. Makan yang nggak sehat, makan nyampah untuk tubuh kalian pasti akan sakit teman-teman. Percaya kata saya. Contoh beginilah, ada mobil yang mahal nih, mobil mewah gitu ya. Nggak akan mungkin itu bahan bakarnya kita isi premium. Kalau kita tetap isi premium, pertalite, begitu, saya yakin ini mobil mewah, ini pasti akan rusak lama-lama onderdilnya. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita dikasih bahan baku yang nggak sehat, makan makanan yang menyampah dalam tubuh kita ini, yang membawa toksik dalam tubuh kita ini, lambat laun kita pasti akan sakit. Nggak akan mungkin nggak. Kita sakit ini juga diakibatkan karena dulunya kita nggak menjaga pola makan. Dulunya kita karena berantakan makan kita nih. Kita makan asal-asalan, kita makan bakso, makan mie ayam, makan mie instan, makan jajan-jajanan di pasar, goreng-gorengan. Wah, nggak ngerti lagi deh. Jadi akhirnya lambat laun kita jadi penyakit lambung kan. Jadi lambat laun kita ada mengalami gangguan lambung kan. Nah ini yang perlu teman-teman pahami teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa loh teman-teman beranggapan bahwa makan aja sembarangan, makan aja semuanya, yang penting dinikmati, yang penting enjoy, pikiran. Ya bener, cuman nggak 100% bener. Ada salahnya juga. Kenapa salah? Karena kembali ke tadi, metode tadi ya, kembali ke nalar tadi ya. Kalau kita makan yang sehat, tubuh pasti akan sehat. Kalau kita makan yang nggak sehat, tubuh pasti nggak akan sehat. Udah itu aja kuncinya, ya kan? Gitu aja logikanya gitu loh. Nah ini sekarang juga pernah saya juga baca gitu di kolom komentar di Facebook gitu ya. Dia bilang gini, udah makannya sembarangan, ngapain sih makan pantang-pantang? Nanti malah kalian stres loh. Orang gila aja makan nyampah. Wow, ini saya agak ngeri sedap gitu dengerin ini. Wow, ini kalau ada yang ngebaca ini penggiringan opini yang sesat nih, saya bilang begitu. karena kita jangan nyamain kita yang normal dengan orang yang gila gitu loh istilahnya. Ya oke lah nih sekarang kita ngebahas gini sekarang ya. Kita sekarang ngebahas tentang kenapa orang gila itu makan nyampah bisa sehat. Ini menurut pikiran saya, menurut logika saya itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama, itu udah di luar kuasa kita lagi. Itu udah kuasa Allah. Itu udah Allah berikan kelebihan kepada dia. Allah mencabut nikmat akalnya, tapi Allah memberikan kelebihan nikmat kesehatan mungkin pada pencernaannya. Sama halnya seperti begini deh teman-teman, mungkin kita bisa ngambil contoh kayak sahabat-sahabat kita yang tunanetra gitu ya. Mereka dicabut nikmat penglihatannya, tapi mereka diberikan nikmat berlebih pada pendengarannya. Indra perasaannya lebih sensitif, semuanya lebih peka dibanding kita yang normal. Nah jadi itu udah bisa kita anggap itu udah di luar kemampuan kita kan. Jadi Allah memang menarik nikmat penglihatannya, tapi Allah memberikan lagi nikmat yang lainnya gitu loh istilahnya. Sama kayak orang kuda lumping lah gitu ya. Orang makan kuda lumping itu makan beling, makan paku. Kira-kira kalau seandainya kita nalar kita sebagai manusia gitu, nalar kita sebagai orang normal, mungkin nggak manusia makan beling, makan paku itu di luar nalar kan, itu udah di luar kemampuan kita. Wah ini ada sihirnya nih, wah ini ada unsur gaibnya nih, ini ada unsur kekuatan magicnya nih gitu loh. Jadi apa kita berpikiran bahwa orang makan kuda lumping aja makan beling aja sehat? Kan nggak bisa gitu teman-teman. Mau kita samain dengan diri kita, mau kita samain dengan orang yang kuda lumping, kan nggak klop, nggak make sense. Nggak akan mungkin bisa kita samain hidup kita dengan orang yang sudah terlatih dengan hal ritual seperti itu gitu loh. Itu nggak akan masuk akal. Yang kedua, kenapa orang gila itu makan sampah tetap sehat? Karena emang dia nggak punya pikiran, karena emang dia nggak punya stres, karena dia nggak punya beban hidup gitu loh istilahnya ya. Yang dialami cuma hanya ketawa-ketawa, joget-joget, senang-senang, happy-happy.
Jadi dia mungkin ya ini mungkin teman-teman. Jadi mungkin dengan pikiran dia seperti itu, jadi dia nggak punya penyakit lambung. Beda sama kita gitu loh. Kalau kita ini kan tiap hari ya mikirin keluarga, mikirin rezeki, mikirin pekerjaan, mikirin masa depan, mikirin anak, mikirin segala macam kita pikirin deh. Namanya juga manusia normal gitu istilahnya. Semua dipikirin. Ya tapi itu tadi teman-teman, kita nggak bisa menyamakan pola pikiran kita yang masih ada akalnya dengan orang yang maaf ngomong tuh sudah dicabut nikmat akal sehatnya. Nanti yang kedua. Yang ketiga, ini kenapa orang gila itu bisa makan nyampah kok bisa tetap sehat. Sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman deh sekalian deh. Emang kalian seberapa lama ketemu orang gila? Ada nggak kalian ketemu sama orang gila setahun untuk ketemu tiap hari? 2 tahun untuk ketemu tiap hari? Ada nggak? Kalau saya pribadi, saya paling banter, saya paling lama ketemu orang gila tuh mungkin sekitar seminggu, 2 minggu, 3 mingguan. Paling lama ya 2 bulan lah. Jadi kalau saya bulan ini saya ketemu sama dia, oh masih di situ tempatnya. Bulan berikutnya lagi saya ngeliat dia, oh masih di situ rukonya. Dia masih tidur di situ gitu istilahnya ya. Tapi begitu saya 3 bulan kemudian saya nggak ketemu dia lagi. Kemana orang gila kemarin ya? Kemana orang gila yang kemarin saya sering lihat ya? Kok nggak ketemu lagi ya? Nah, kita bisa berasumsi kan bahwa ya oke lah kita berasumsi yang positif. Ya mungkin Mas Freddy orang gilanya dibawa sama Pol PP ke rehabilitasi atau nggak ke rumah sakit jiwa untuk diobati, mungkin. Tapi kita juga bisa dong berandai-andai, mungkin juga itu orang gila itu 3 bulan ke depan yang kita temui udah nggak ada lagi karena dia udah meninggal. Ya nggak? Siapa tahu kan? Kita nggak pernah melihat dia selama itu, nggak pernah kita melihat dia sampai tahun-tahunan itu mungkin karena dia udah meninggal. Oke, sebelum pertama dia makan nyampah masih sehat. 2 bulan kemudian dia makan sama masih sehat. 3 bulan kemudian dia meninggal gara-gara dia makan nyampah terus. Karena pencernaannya nggak kuat, karena pencernaannya udah nggak sehat. Ya nggak? Bisa jadi kan? Jangan kalian menganggap orang gila itu sehat. Ya mungkin sehat seminggu 2 minggu. Begitu 4 minggu 5 minggu atau enggak sebulan 2 bulan ya mungkin dia udah punya gangguan pencernaan, mungkin dia udah sering diare, mungkin dia sering muntah-muntah segala macam, kita nggak paham. Nah jadi mulai sekarang jangan teman-teman berpikiran bahwa makan nyampah, makan sembarangan itu jangan banget ya. Saya mohon banget, jaga banget pola makan kalian, makanlah yang sehat-sehat, makanlah yang sehat-sehat ya teman-teman ya. Jangan makan asal-asalan lagi, perbaiki pola makan kalian. Terus ada juga nih bilang kepada saya, Mas Freddy saya udah makan pantangan ya tadi, saya udah makan yang bening-bening Mas Freddy, kok saya masih kumat ya? Terus saya bilang, ngapain kalian makan yang bening-bening? Allah banyak menciptakan makanan, ngapain cuma hanya makan nasi, sayur bayam, wortel rebus, kentang rebus, ayam rebus, telur rebus? Ngapain kalian makan begitu-begituan doang? Banyak yang bisa dimakan. Nah inilah makanya dulu saya pernah buat video tentang namanya JSR. Apa itu JSR? Itu juru siar Rasulullah. Ada yang mengatakan juru siar rame-rame karena nama Rasulullah itu tidak elok atau enggak kurang beradab lah kalau disingkat jadi R doang gitu loh. Jadi ada yang berasumsi bahwa lebih baik kita nyebutnya juru siar rame-rame. Ini yang saya dulu pernah bilang kepada teman-teman yang dipelopori oleh Dr. Zaidul Akbar. Nah itu banyak banget teman-teman ilmu situ yang bisa kalian pelajari. Itu pola makan sehat tuh banyak banget sih. Jadi kalian nggak usah bingung lagi. Banyak yang bisa dimakan. Saya dulu juga begitu, saya juga merasa kebingungan gitu kan. Aduh saya mau makan apa nih, semua udah banyak banget pantangan. Ya, akhirnya stres juga gitu kan. Akhirnya begitu saya pelajarin JSR ternyata banyak loh ilmu pengetahuan bisa saya serap gitu. Ternyata rempah-rempahan, rimpang-rimpangan, buah-buahan ini itu banyak banget manfaatnya. Nah kalau kalian memang belum tahu atau pertama kali video saya ini saya lampirkan lagi ya akun Dr. Zaidul Akbar, dan juga nanti saya juga akan melampirkan teman-teman akunnya emak-emak gitu ya. Ini kalau mereka bilang nih emak-emak yang rajin untuk mengumpulkan atau membuat istilahnya ya, membuat clipping lah bisa jadi gitu ya, membuat clipping di akun sosmed mereka. Jadi biar orang tuh nggak bingung apa sih yang harus dikonsumsi, berapa takarannya sih. Nah ini bisa dibilang sebagai mahasiswa seniornya Dr. Zaidul Akbar lah gitu ya. Nah ini akunnya ini ada beberapa di sini akunnya yang bisa kalian lihat bagaimana cara menanggulangi penyakit lambung, bagaimana cara sakit kolesterol. Jadi nggak cuma hanya lambung ACT doang, itu banyak tuh ramu-ramuannya, terus juga cara-caranya, bagaimana cara penyembuhannya, itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihatlah di akun yang tadi ya. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan lagi deh ya makan yang asal-asalan, jangan lagi deh makan yang bandel-bandel ya. Nah kalau teman-teman ada yang merasa, Mas saya nggak cocok nih pakai rempah-rempah, saya nggak cocok pakai kunyit nih, ya mungkin kan dosanya kelebihan, coba dikurangin karena kan kondisi lambung orang kan beda-beda gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukannya nggak cocok, cuman mungkin lambung kan lebih sensitif, jadi agak diturunkan lah sedikit dosisnya. Saya udah 2 tahun nih menjalanin program JSR ini ya. Alhamdulillah dengan saya mengikuti program itu yang awalnya dulu kemarin mau nyembuhin lambung,
malah sembuh yang lainnya gitu loh istilahnya. Pinggang saya udah gak sakit-sakitan lagi, terus juga nafas saya plong banget, karena kan saya dulu kan perokok berat, saya dulu parah banget ngerokok, yang dari SD saya udah ngerokok. Mohon maaf, jangan ditiru ya. Begitu saya terapin pola Jasir tuh, wah enak banget tuh, nafasnya kayak plong, terus juga lendir-lendir dahak gitu ya. Kalau saya pagi-pagi bangun tidur udah mulai berkurang, bahkan juga sama sekali kadang-kadang nggak ada, nggak pernah keliengan lagi. Kemudian juga sakit-sakit pegel-pegel, pinggang-pinggang gitu udah nggak lagi. Alhamdulillah juga dikasih bonus badan jadi langsing, badan jadi kurus, nggak gemuk kayak dulu lagi. Jadi banyak itu manfaatnya di situ gitu loh. Terus juga yang dulu kita nggak tahu apa-apa tentang makanan-makanan yang menyehatkan, kita lebih tahu lagi tentang JSR ini. Contoh kayak umpamanya kurma sama tempe. Dulu kita nggak paham kan antara kombinasi dua ini kan. Ternyata kombinasi dua ini, kurma dan tempe itu adalah kombinasi yang sangat perfect banget untuk pencernaan. Karena yang satunya probiotik, yang satunya lagi prebiotik. Jadi sangat klop banget untuk kesehatan pencernaan kita. Tapi tempenya mentah ya, jangan tempe dimasak. Nah, tuh kan teman-teman jadi kaget kan, hah? Mas Rudi makan tempe mentah. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat nih, saya tampilkan tempe yang siap untuk dikonsumsi ya. Jadi tempe itu ada tempe yang non GMO. Kalau bisa tempe lokal aja, tempe produksi dari petani-petani kita yang insya Allah yang mudah-mudahan mereka bisa lebih amanah, dan jangan tempe yang impor, karena tempe impor tuh kurang sehat, ada bahan pengawet tentunya. Jadi lebih baik kita yang alami aja. Selain kita juga membantu petani-petani lokal, itu sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali. Nah, teman-teman juga bingung kan? Nah, itu saya sekarang ngelakuin hal itu gitu loh. Tiap pagi saya makan kurma sama tempe mentah, saya bikin kayak sandwich gitu. Jadi ada tempenya, ada kurmanya 2 biji, saya taruh tempe lagi di atasnya 2 lagi, terus saya makan pagi sarapan paginya. Itu enak banget. Lambung saya tuh kayak anteng gitu, enak banget pagi-pagi, sampai sekitar jam 9-10 baru saya makan pagi. Setelah saya makan pagi, siangnya baru saya makan buah. Habis itu sekitar jam 2, jam 3-an saya makan siang. Sorenya lagi jam 5 atau jam 6 sebelum maghrib, saya makan buah lagi. Habis maghrib jam 7 baru saya makan malam. Nah, itu pola-pola seperti itu udah diajarkan di JSR. Jadi teman-teman tinggal ikutin, tinggal diterapin. Jangan males, jangan banyak ngeluh. Ini udah saya kasih contoh, udah kasih saya clue, udah saya kasih rekomendasi yang paling terbaik, tapi 1000 alasan yang kalian lakukan. Males mas, ribet mas, motong-motong kunyit mas, capek mas untuk ngupas-ngupas jahe mas. Ya sudah, itu semua kembali ke diri kalian semua. Nah, yang jelas dalam dunia medis, bagi orang-orang terkena gangguan mental, gangguan lambung, itu berarti mereka menandakan bahwa tubuhnya adalah defisit enzim, defisit minerals, defisit nutrisi, kekurangan enzim, kekurangan mineral, kekurangan nutrisi. Jadi hormon kita tidak seimbang, banyak sel-sel mati kita tidak bisa diperbaharui karena asupan makanan kita tidak tercukupi dan tidak bermanfaat. Nah, jadi semua kembali ke teman-teman ya sekalian ya, udah saya kasih nih penjelasan secara rinci. Kalau kalian juga masih males mau menerapkannya, ya monggo deh, itu kembali ke diri kalian sendiri. Oke, teman-teman, itu tentang soal pola asupan. Nah, sekarang yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah B. B itu adalah batin. Batin kita ini harus kita kontrol, harus kita hilangkan hal-hal yang berbau keburukan. Karena batin ini ya menyangkut soal perasaan, hati, terus juga kolbu kita ya gitu istilahnya ya. Kita gampang emosi, gampang marah, gampang temperamenan, itu pasti akan membuat kita jadi kumat. Cobain deh kalau nggak percaya teman-teman. Kalian kesel, kalian marah sama suami, atau kalian marah sama istri, hitung deh, nggak berapa lama pasti kalian akan kumat. Saya berjamin. Mulai nggak enak perasaan, mulai kayak kok galau-galau ya, kok nggak enak ini ya, nggak enak hati ya. Kalian pasti akan kumat. Karena emosi itu, amarah itu bisa untuk membangkitkan juga lambung juga secara fisiknya gitu istilahnya ya. Cuman dengan cara kolbunya, penyakit hati, penyakit kolbu, iri, dengki, marah segala macam itu memang udah nggak bagus. Memang diajar agama Islam pun juga itu sebisa mungkin kalian harus hilangkan. Jangan sampai manusia itu punya penyakit hati, penyakit kolbu. Apalagi kalau misalnya kalian sudah termasuk kategori golongan orang penyakit alwan. Alwan itu adalah penyakit cinta dunia takut mati. Jadi wajar kita ini sebagai penderita ASIT ini selalu dibayang-bayangi takut mati. Karena kemungkinan besar kalian terlalu mencintai dunia. Betul tidak? Kalian terlalu mencintai harta kalian, kalian terlalu mencintai kehidupan kalian, kalian terlalu mencintai jabatan kalian. Akhirnya kalian takut mati, terus kepikiran. Wah, tidak tenang kalbu ini, tidak tenang batin ini. Ya, itu sudah dijelaskan dalam Quran. Jadi sekarang solusinya apa? Biar akan bukan lagi. Yuk, hilangkan emosi, hilangkan amarah. Jangan dipertahankan sifat buruk seperti itu. Buang jauh-jauh. Buatlah hati ini berzikir terus. Sirami hati ini, sirami kolbu ini dengan cara berzikir. Agar kita jadi tenang. Karena dengan mengingat Allah, hati akan jadi tentram. Ya nggak? Jadi insya Allah kalau kita sudah, kolbu kita ini sudah adem, kolbu kita ini sudah enak, sudah menjadi orang yang
tenang, menjadi orang yang kalem gitu ya istilahnya ya, nggak gampang emosi, nggak gampang temperamenan. Terus juga asupan makan juga sudah terjaga, makan yang sehat-sehat, kemudian juga pikiran juga yang selalu positif. Insya Allah itu pasti kalian akan cepat banget sembuhnya teman-teman, yakin kata saya. Ayo berusaha koneksikan kolbu kita ini, hati kita ini kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi bergantunglah kepada Allah, mulai sekarang bergantunglah kepada Allah, minta petunjuk kesembuhan kepada Allah, pasti Allah akan beri. Dan saya jamin pasti Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ya teman-teman ya, nah itu sekarang sudah ada 3 tuh, pikiran, asupan, batin. Dan terakhir adalah G. G ini adalah terakhir banget nih, G ini adalah gaib. Kenapa saya bicara soal gaib? Karena hati kita ini, cemas kita ini, ketakutan kita ini bisa ada unsur gaib. Karena kita nggak bisa menutup mata sebelah kita bahwa mengatakan bahwa dunia ini sudah modern, dunia ini sudah canggih. Mana ada si setan sih? Mana ada si jin sih? Mana ada si makhluk-makhluk halus sih? Salah teman-teman. Di Al-Quran juga sudah dikatakan, aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah kepadaku, pada Allah. Jadi nggak akan mungkin Allah menciptakan pada zaman Nabi doang jinnya, zaman modern, zaman canggih, zaman komputer, zaman digital, udah nggak ada jin. Nggak akan mungkin, tetap masih ada teman-teman. Jin itu bisa membuat kita selalu menjadi was-was, jin itu bisa membuat kita jadi selalu gelisah, rasa takut berlebihan, cemas berlebihan. Itu memang tugas jin. Di antara pintu masuk utama jin dalam tubuh manusia adalah 2. Yang pertama melalui pintu takut, dan yang kedua melalui pintu amarah. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang lagi amarah, orang yang lagi marah, lagi ini, kadang-kadang di luar kontrol kan, kadang-kadang dia nggak sadar apa yang dilakukan. Begitu juga dengan orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan juga kadang-kadang udah nggak nalar, apapun semua dilakukan. Takut sama atasan, wah langsung gerabak-gerubuk, siap-siap segala macam. Tapi dengan Tuhan, gimana coba? Ya itulah tipu daya setan tadi, tipu daya jin tadi. Jadi memang tugasnya hanya untuk menggoda manusia, tugasnya memang untuk menakut-nakuti manusia. Jadi saya berani ngomong begini, saya ingin bilang ke teman-teman juga bahwa sebenarnya saya pun juga dulu pernah kecemplung dalam dunia gaib. Saya dulu juga pernah kecemplung dalam dunia mistik. Saya mungkin termasuk salah satu praktisi spiritual lah gitu loh. Saya dulu pernah nyembuhin orang juga, saya dulu bisa nyembuhin orang, saya dulu pernah ya bisa begitulah pokoknya aneh-aneh lah. Ya tetap aja intinya itulah dukun, tetap aja intinya itu adalah nggak bener, bukannya orang pintar tapi itu orang bodoh, orang tipu daya oleh jin. Jadi kalau teman-teman sudah cemasnya sudah diakibatkan oleh gangguan jin, solusinya adalah kan harus ruqyah syar'i. Ya, jangan bermain-main begitu-begituan lagi. Jangan main-main yang enggak lagi. Kalau ada dulu pernah diisi ilmu atau pernah ikut ilmu kebatinan segala macam, mulai sekarang harus ruqyah syar'i. Tapi ingat ya, harus syar'i. Jangan sampai kalian tertipu ya. Jadi lebih baik kalian kalau dulu pernah bersinggungan dengan alam-alam gaib gitu ya, bersinggungan dengan mistik, pernah menyimpan jimat, bukhul atau segala macam, itu segera musnahkan, segera ruqyah agar hati kalian dan kalbu kalian tidak ditiup oleh bisikan-bisikan jin. Karena juga di Al-Quran juga dikatakan kan di surat An-Nas gitu kan, min syahril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wanas. Jadi emang sudah rulesnya lagi, sudah peraturan seperti itu. Jadi kalian harus ruqyah, kalian harus bertobat, mandi tobat, sholat tobat, kalian ruqyah, bersihkan tubuh kalian dari gangguan-gangguan seperti itu. Apalagi kalau kalian merasa, wah saya sudah ada pendamping dari lahir nih mas. No, itu bullshit, itu tidak benar. Saya pun juga dulu seperti itu jebakannya. Saya merasa dari badan saya ini ada yang menjaga saya, dari keluarga saya gitu, ada begitulah pokoknya orang-orang sakti, orang hebat lah gitulah. Nah sekarang saya mau ngebahas soal pendamping nih. Bagi teman-teman yang mungkin di luar sana merasa dirinya didampingi oleh raja inilah, raja itulah, atau sunan ini, sunan itulah, itu semua tipu daya jin, itu semua bullshit. Jangan sampai kalian tertipu teman-teman. Karena apa? Karena yuk kita bicara nalar sekarang ya. Manusia di dunia ini, kita ini, siapa yang paling dicintai? Siapa yang paling mencintai kita gitu loh. Oke lah kalau kalian beranggapan saya didampingi oleh raja sekian, karena itu saya masih keturunan raja, karena raja itu menyayangi saya keturunannya. Oke, sekarang saya mau nanya, satu-satunya manusia di dunia ini yang sangat peduli sama kita, yang sangat sayang sama kita, itulah Nabi Muhammad SAW. Itu udah nggak perlu diragukan lagi, sayangnya luar biasa kepada kita. Bahkan sampai Nabi Muhammad itu sendiri pun pada saat dia menjelang akhir hayatnya, dia masih nyebutin kita, umati, umatku. Bayangin teman-teman deh, saking sayangnya dia sama kita. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, pernah nggak kalian ketemu sama orang yang ngakunya didampingi sama Nabi Muhammad, yang ngakunya punya khadam Nabi Muhammad? Pernah nggak? Saya pribadi nggak pernah ketemu.
Padahal kurang hebat apa lagi Nabi Muhammad, kurang kuasa apa lagi beliau. Tapi tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang diikuti oleh Nabi Muhammad, yang didampingi oleh Nabi Muhammad. Bahkan keturunan-keturunannya pun para Habib segala macam nggak ada. Habib mengatakan saya dijaga oleh Nabi Muhammad, saya dilindungi oleh Nabi Muhammad. No. Apalagi kalau saya cuma hanya sekelas raja, sekelas sunan, apa segala macam, itu tipu daya jin semua. Ya nggak? Nalar begitu nalarnya kan, apalagi cuma hanya kakek kita, umpamanya orang sakti zaman dulu, terus tiba-tiba dia datang mimpi kita, saya kakekmu, saya mau menjagamu segala macam. Sekelas Nabi aja nggak pernah ada satu manusia pun di dunia ini yang beliau jaga. Nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang beliau dampingin sekelas Nabi. Ya, jadi kalian pahami di situ teman-teman ya. Jadi kalian harus ruqyah syar'i. Kalau emang kalian pernah seperti itu, atau kalian pernah ada yang bilang kalian jagain, itu bullshit semua. Yuk ruqyah syar'i, kembalilah kepada Allah, tauhidlah kepada Allah, satu-satunya kepada Allah. Jangan minta pertolongan kepada hal yang lain lagi, jangan minta perlindungan, jangan minta apapun kecuali kepada Allah. Tauhid satu kepada Allah. Jadi kita harus yakini banget itu bahwa memang gaib itu ada, jin itu ada, dan tugasnya mereka untuk menyesatkan kita, dan kita memang harus selalu melawan hal itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan metode PUBG ini, dengan metode PABG ini, teman-teman bisa ada triggernya gitu, bisa tahu pemicunya apa, bisa tahu apa penyebabnya. Jadi besok-besok teman-teman udah nggak yang panik lagi, nggak usah yang kebingungan lagi. Pokoknya intinya hanya 4 tadi deh, PABG tadi. Yang P itu pikiran, yang A itu asupan, yang B itu batin, yang G itu lah gaib. Nah, kalau kalian kumat, kalau kalian nggak sembuh-sembuh, yuk introspeksi ya. Kalian pasti ada di antara 4 ini ada kesalahan yang kalian lakukan. Ingat pesan saya tadi, kumat itu pasti ada penyebabnya, nggak akan mungkin nggak ada penyebabnya. Oke teman-teman, ini kayaknya video sudah kepanjangan, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa sebar video ini ke forum-forum, ke grup-grup, biar yang lain juga pada paham, biar lain juga pada ngerti, oh ternyata begini loh pemicunya, oh ternyata begini loh cara penanggulangannya. Ya teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, klik like-nya. Terus juga kalau ada yang mau tanya, silahkan di kolom komentar, silahkan bertanya, nanti insya Allah akan saya bahas satu persatu. Terima kasih sudah menyaksikan, saya Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.